Hosea pasal 4 ayat 6 tolong. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, siapa di sini yang mau ditolak oleh Tuhan? Siapa di sini yang mau anak-anaknya dilupakan oleh Tuhan? Tentu saja kita tidak mau. Amin. Oleh karena itu, saat ini firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, ternyata ini penyebabnya sehingga Tuhan menolak. Ya, inilah penyebabnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pada saat ini saya akan berbicara firman Tuhan supaya bagaimana kita mengenal Allah dengan benar. Karena mengenal Allah juga bisa saja mengenal Allah dengan versi manusia. Tetapi pada saat ini kita akan mengenal Allah dengan versi firman-Nya atau versi Dia sendiri. Amin. Ya, mari kita akan lihat bersama-sama mulai dari Keluaran pasal 3. Kita lihat dulu di ayat yang ke-14 waktu Musa bertanya kepada Tuhan karena Musa ini sudah diutus oleh Tuhan untuk bangsa Israel. Musa bingung. Tuhan, saya mau kasih tahu apa ke mereka? Saya harus bilang apa ke mereka? Nah, kita lihat dalam Keluaran 3 ayat 14. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Mari kita simak ayat ini. Keluaran 3 pasal 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, jadi waktu Musa bertanya, "Tuhan, apa yang harus ku katakan kepada orang Israel mengenai Engkau, mengenai Tuhan?" Gitu maksudnya, Nah, Tuhan mengatakan, katakan saja kepada mereka, Aku adalah Aku. Kemudian nanti sebentar kita akan kembali ke sini karena di sini kunci dari jawaban mengenai kealahan itu. Nah, sekarang kita maju sedikit ke Keluaran 3 ayat 15. Keluaran 3 ayat 15. Karena ini kunci, nanti sebentar kita lihat Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel." Nah, jadi Tuhan kasih tahu, Musa, kamu bilang begini ke orang Israel, Tuhan, kita perhatikan, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita perhatikan ayat ini. Berarti yang harus disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel itu adalah Tuhan. Tuhan di sini maksudnya huruf besar semua Kalau diambil dari bahasa aslinya YHWH, atau orang sering menyebut Yahweh. Nah, Tuhan Allah nenek moyangmu. Jadi Tuhan ini atau Yahweh ini yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Apa maksud dari Tuhan mengatakan bahwa Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, dengan kata lain, itulah Allah yang benar, Allah yang harus disembah. Nah, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Kenapa Tuhan memberikan perkataan ini, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Karena kita tahu bersama Abraham ini mempunyai anak selain Ishak, ada lagi yang lain, sebelum Ishak itu, jadi Abraham ini mempunyai istri yang namanya Sarah, istri sahnya yaitu Sarah. Kemudian karena Sarah lama tidak mendapat anak, padahal kan Tuhan sudah janji. Kalau sebenarnya begini, kalau mereka memegang janji itu, janji Tuhan itu ya dan amin, pasti. Kemudian lama tidak mendapatkan anak, sehingga Sarah ini menyuruh Abraham ini
menghampiri gundiknya yang bernama Hagar, ya. Sehingga dari Hagar ini lahirlah anak yang pertama yang diberi nama Ismail, ya. Ismail dulu, baru ketika Abraham dan Ishak mereka bergumul dan akhirnya lahirlah Ishak. Jadi Ismail dulu baru Ishak. Nah, kenapa Tuhan memberi link bahwa Abraham, Ishak, Yakub? Karena Ismail ini ya sebenarnya bukan anak sah, ya, bukan yang sah dari Abraham, karena istri yang sahnya adalah Sarah. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Ismail ini kita tahu bahwa diusir, ya kan? Dia diusir, dan ya itulah keturunan Ismail yang kita tahu bersama, orang-orang yang ada di Arab, ya. Kita bisa mengerti ya maksudnya, ya. Ismail itu orang-orang yang sekarang ada di Arab. Nah, kemudian mereka menyembah Allah yang lain, keturunan dari Ismail. Makanya Tuhan ingatkan Abraham, Ishak, ya, yang menyembah Allah itu garisnya ke Ishak. Berarti bukan ke Ismail, ya. Ishak. Kemudian dari Ishak juga mempunyai 2 anak. Anak dari Ishak ada yang kembar itu siapa? Esau dulu, ya kan? Baru Yakub. Nah, Esau yang tua, baru Yakub. Bapak Ibu, kita perhatikan ada artinya di sini, ya. Kenapa diambil Yakub? Gitu. Bukan Esau. Nah, karena ya Yakub ini arti dari nama lain dari Yakub itu Israel, ya. Nama Yakub Israel. Jadi itu mempunyai arti juga. Allah yang disembah Abraham, terus bukan ke Ismail tapi ke Ishak, disembah oleh Ishak. Terus bukan disembah oleh Esau tapi disembah oleh Yakub. Karena Esau juga dia keluar, ya kan? Dan dia menikah juga dengan orang-orang itu yang keturunan Ismail. Nah, kita bisa tahu ya, yang Arab itu, ya. Oke. Nah, jadi inilah Allah yang harus diberitahu kepada orang Israel. Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah oleh Ishak, Allah yang disembah oleh Yakub atau Israel. Itu maksudnya. Bukan berarti ada 3 di situ. Allahnya tetap satu, ya kan? Allahnya tetap satu. Allah itu yang disembah oleh Abraham, Allah yang disembah oleh Ishak, dan Allah itu juga yang disembah oleh Yakub. Bukan berarti Allahnya ada 3. Bisa mengerti ya? Karena firman Tuhan tidak bisa tabrakan. Karena dikatakan bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Allah ini satu, yang disembah oleh Abraham dia, yang disembah oleh Ishak dia juga, yang disembah oleh Yakub dia juga. Berarti yang disembah oleh Ismail mungkin beda. Mungkin yang disembah oleh Esau ya. Gitu maksudnya. Oke. Kemudian jadi ini yang harus disampaikan oleh Musa kepada orang Israel. Nah, dari sini kita bisa melihat ya kata Tuhan ini, ya. Karena ini zaman sudah sangat lama, ya kan? Zaman waktu Musa, ya, itu sudah sangat lama, ya. Kemudian di sini ada kata Tuhan ini. Kata Tuhan ini dari bahasa aslinya itu ya Yahweh, ya. Ketika mari kita lihat ada satu nubuatan dulu, ya. Satu nubuatan baru kita bisa ketahui. Ada satu nubuatan di dalam Yesaya pasal 43 ayat 10. Yesaya 43 ayat 10, ya, tolong Nabi baca. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ya, Yesaya 43 ayat 10 ya. Yesaya 43 ayat 10, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Ya, Tuhan ya, Yahweh itu.
dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Jadi Allah itu tetap Dia. Kemudian sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak ada, akan ada lagi. Artinya begini, yang dimaksud dengan Allah dibentuk ini, ya, Allah itu atau yang masuk Tuhan itu, yang Yahweh ini, dia menjadi manusia, ya, dia menjadi manusia yang kita kenal dengan Yesus. Jadi Yahweh atau Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub sebenarnya ya dia Yesus Kristus. Ya, saya ulang-ulang ini ya, dia Yesus Kristus, ada ayatnya. Nah, waktu dia menjadi manusia, ini nubuatan ini terjadi setelah Yesus jadi manusia atau Tuhan ini, Yahweh ini menjadi manusia. Berarti Yahweh ini ketika dia menjadi manusia tidak ditulis lagi di perjanjian baru, tidak ada lagi Yahweh. Karena dia adalah sebutan, ya kan? Karena di Keluaran 3 ayat 15 itulah sebutan Tuhan. Sedangkan nama dari Tuhan itu adanya di Keluaran 3 ayat 14. Nama dari Tuhan ada di Keluaran 3 ayat 14. Nanti sebentar kita buka ya. Nah, Yesaya 43 ayat 10 ini memberikan link bahwa Allah nanti akan dibentuk, Allah akan menjadi manusia. Dan ini Bapak Ibu yang harus kita ketahui, karena ini yang seringkali menjadi kontroversi, ya. Orang-orang ragu dengan ketuhanan atau kealahan dari Yesus, ya. Kenapa dia begini? Kenapa dia hanya manusia? Kenapa sih Yesus harus mati gitu? Bagi orang-orang Kristen yang kurang percaya, ya, saya rasa kalau orang-orang Kristen yang kurang percaya itu, kalau ada yang menanamkan, kenapa kalian harus menyembah Yesus gitu, padahal dia mati. Tuhan seperti apa yang mati, ya kan? Itu karena kita tidak pahami dengan benar, ya. Kita akan keluar dari Yesus, dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita keluar dari Yesus hilang keselamatan, ya. Tidak ada keselamatan di luar dari Yesus. Oleh karena itu firman Tuhan dengan jelas, umatku binasa kalau tidak mengenal Allah itu, tidak mengenal siapa Yesus itu. Ya, kita akan lanjut. Jadi waktu ya Yahweh ini menjadi manusia, atau Allah ini menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia, berarti ya namanya dia jadi manusia, berarti ya dia itu ada perbedaan, maksudnya begitu, ya kan? Mulai dari dia jadi manusia umur 1 sampai 29 tahun lah sebelum dia diutus. Ya dia menjadi manusia, dia anak Allah. Tapi yang Bapak Ibu harus ketahui, waktu Yahweh menjadi manusia, orang-orang ya harus menyembah dia waktu itu, karena malaikat pun harus disuruh harus menyembah dia, ya. Malaikat harus menyembah dia. Di ayat mana nanti kita lihat di Ibrani pasal 1 ayat 6. Malaikat pun harus menyembah Yesus yang dikatakan setara dengan Allah, ya. Walaupun dia manusia, tapi kita harus ingat dia itu setara dengan Allah. Coba kita lihat. Kita lihat dulu bukti kalau memang benar malaikat menyembah dia. Ibrani 1 ayat 6. Coba baca. Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ya kan? Anak. Waktu Yesus menjadi anak Allah, ya, dia menjadi manusia, itu dia anak Allah. Karena ternyata dia itu bukan hasil hubungan antara Yusuf dan Maria, tetapi dia dari roh itu. Makanya dia disebut anak Allah. Nah, malaikat harus menyembah dia.
Karena di Filipi, maju lagi Filipi 2 ayat 6, dia setara dengan Allah. Filipi 2 ayat 6. Kalau setara dengan Allah, berarti bukan Allah, belum ya. Setara dengan Allah. Filipi 2 ayat 6 benar. Ya, coba baca. Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kesetaraannya dengan Allah itu dia tidak pertahankan. Ya, nanti kita akan lihat sebentar. Jadi kita berhenti dulu di sini ya. Jadi waktu Yesus itu di masa-masa dia bayi ya, sampai dia dewasa, kemudian di umur 30 baru dia dibaptis. Nah, Bapak Ibu, kita tinggalkan dulu ya Yesus waktu dia umur 1 sampai 29 tahun. Dia disembah oleh malaikat. Nah, sekarang kita akan melihat keadaan Yesus itu di umur mulai 30. Mulai umur 30 tahun. Yohanes 17 ayat 3. Coba kita lihat ayat ini. Inilah keadaan Yesus mulai dari umur 30 dia dibaptis, ya kan? Dibaptis. Nah, kemudian Yohanes 17 ayat 3 kita lihat. Ya. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya yang Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Yesus diutus oleh Bapa, ya. Yesus diutus oleh Bapa. Kita perhatikan ya, supaya kita fokus. Yesus waktu dia dibaptis umur 30 tahun. Yesus dibaptis umur 30 tahun. Dia diutus. Setelah itu dia diutus. Ya, yang mengutus dia adalah Bapa. Yang mengutus Yesus adalah Bapa. Jadi kita perhatikan. Kenapa dia hanya menjadi utusan? Nah, kita harus sesuaikan dengan Filipi 2 ayat 7. Filipi 2 ayat 7. Filipi 2 ayat 7. Ya. Filipi 2 ayat ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang kesetaraannya dengan Allah itu di ayat 6, ya kan? Dia tinggalkan. Dan dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Berarti kalau jadi sama dengan manusia, ya berarti memang benar. Jadi maksud saya begini Bapak Ibu. Firman Tuhan itu tidak bisa berbohong. Tuhan itu tidak bisa berbohong. Kalau dia katakan dia adalah waktu itu menjadi manusia, ya memang benar jadi manusia. Dan orang-orang Israel pada waktu itu ya memang melihat dia sebagai manusia bersama-sama dengan mereka. Dia bisa lapar, dia bisa tidur, dia bisa istirahat dan sebagainya. Waktu keberadaan Yesus sebagai manusia, ya memang dia mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, disinilah Bapak Ibu yang harus kita ketahui. Berarti dia dibaptis umur 30 sampai dia mati di kayu salib itu sekitar umur 33,5 tahun lah. Berarti dari 30 sampai 33,5 tahun berarti 3 tahun setengah. 3 tahun setengah dia melayani sebagai dia di sini sebagai hamba. Jadi di sini dia sebagai hamba, dia sama seperti kita manusia, ya kan? Nah, tapi jangan kita berpikiran yang enggak. Waktu misalnya nih, berarti kalau dia jadi manusia dia pacaran, ya kan? Bisa saja. Waduh, waktu dia jadi manusia berarti dia sama seperti manusia. Nah, itu ada perbedaannya, ya. Kita harus ingat bahwa dia dari roh itu. Roh Allah itu, Roh Kudus itu ada di dalam dia. Dan roh itu sempurna di dalam dia. Dia kepenuhan kealahan itu ada di dalam dia walaupun dia jadi manusia. Makanya Bapak Ibu,
Saya mendapat hikmat seperti ini Bapak Ibu. Kita ini ya, walaupun manusia biasa, kita juga kalau istilahnya dipenuh dengan Roh Kudus, kita ini manusia biasa. Kalau kita ini dikuasai oleh Roh Kudus ya, kita kan dia sudah bilang bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamulah bait Allah itu, ya kan? Tidak tahukah kamu bahwa Roh Kudus itu ada dalam kamu, ya kan? Nah, kalau kita hidup dituntun oleh Roh Kudus seperti yang ditulis oleh Galatia pasal 5 itu kan, hidup menurut daging atau menurut roh. Kalau kita hidup menurut roh, ya kan ada janji Tuhan bilang kita bisa melakukan hal-hal yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Artinya Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, sehingga kan banyak orang-orang juga yang dipakai oleh Roh Kudus, oleh Tuhan. Ada yang bisa menyembuhkan orang sakit. Pernah lihat nggak? Ada yang membangkitkan orang mati. Ada. Bukti di dalam Alkitab juga ada. Ada Petrus, ada Yohanes, ada Paulus, ya. Tapi yang membangkitkan orang mati kalau nggak salah Paulus ya, pernah membangkitkan orang mati. Saya lupa ada berapa lagi ya, termasuk Yesus sendiri yang sering membangkitkan orang mati. Nah, di zaman setelah Yesus itu, ya di zaman sekarang ini ada juga yang bisa membangkitkan orang mati. Ada, ya. Pernah kami dengar kesaksian hamba-hamba Tuhan yang di Kalimantan. Ya itu karena mereka menerima Roh Kudus itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga kalau kita menerima Roh Kudus itu Bapak Ibu, ya, kita itu bisa melakukan, ya, kita bisa membangkitkan orang mati. Amin. Petrus manusia biasa, dia bisa. Kenapa kita tidak bisa? Ya kan? Karena kalau kita tidak bisa, kenapa? Apa yang menyebabkan kita tidak bisa? Hah? Bisa jadi kurang percaya. Kenapa kita jadi kurang percaya? Kalau tidak belajar, ya kan? Tidak belajar dan tidak berdoa dan tidak mengambil hubungan dengan Tuhan dan kurang tidak mengenal Allah dengan benar. Nah, saya kembali lagi, ya. Jadi di umur 3, ingat ya, umur 30 sampai 33 tahun setengah, 33 tahun lebih, disitulah dia menjadi hamba, ya kan? Disitulah dia mengosongkan dirinya. Dia meninggalkan kealahannya, ya, menjadi sama dengan manusia. Makanya Bapak Ibu, dia waktu mau disalibkan, dia bisa apa? Dipukul, diludahi, ya kan? Kealahannya itu ditinggalkan. Artinya mengosongkan diri dia waktu itu. Makanya orang bilang, kok Yesus diludahi? Hah? Iya. Yesus dipukul, kok Tuhan, makanya orang bilang, kok Tuhan yang kalian sembah kok seperti itu, ya kan? Kok Tuhan yang kalian kesembah, ya, apakah bisa dikatakan dia Tuhan? Nah, karena mereka tidak mengerti akan hal ini, mari kita lihat, ada sementara waktu, ya, Yesus itu lebih rendah dari malaikat. Padahal kan sebenarnya malaikat itu, ya, ciptaan dia juga. Nah, tapi ya mari kita lihat. Untuk sementara waktu dia lebih rendah dari malaikat. Kita lihat di Ibrani ya. Ibrani 2 ayat 7 kalau nggak salah ya. Coba lihat. Ibrani 2 ayat 7. Yang dia lebih rendah dari malaikat. Hah? Ibrani 2:7. Oke, coba aja. Ibrani 2 ayat ke-7. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya, Ibrani 2 ayat 7. Ya, dengar ya harusnya. Ibrani 2 ayat 7. Dia untuk sementara cuman sedikit waktu. Itu yang dikatakan dari dia umur 30 sampai dia mati. Hanya sementara waktu. Itu Bapak Ibu cuman terjadi dalam waktu itu. Ya. Bisa? Oke.
Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Artinya begini Bapak Ibu, di waktu dia umur 30 sampai dia mati, disitulah dia lebih rendah daripada malaikat, sehingga terbukti bahwa Yesus itu diberikan kekuatan oleh malaikat. Terbukti dalam Lukas berapa itu? Lukas 43 ya? Maaf. Lukas berapa ayat 43? Lukas, saya lupa ayatnya semalam. Di mana waktu dia sebentar lagi dia mau diserahkan, ya. Yesus itu diberikan kekuatan oleh malaikat. Di sini saya ayatnya 43, tapi Lukas berapa itu? Lukas mungkin bagian-bagian terakhir, mungkin sekitar 21 ya. Lukas 2, apa? Oh ya, 22. Coba Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Good. Ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya, Yesus yang menjadi manusia ini sedikit waktu, ya, lebih rendah dari malaikat. Jadi Bapak Ibu, ini yang harus kita pahami. Di posisi sinilah dia menyembah Bapa, ya. Di posisi sinilah dia memang manusia karena dia mengosongkan dirinya sebagai Allah. Makanya kan orang sering salah mengerti. Dia Allah. Kok begitu? Ya ini jadi ini posisinya hanya di waktu itu Bapak Ibu. Sementara waktu, hanya sedikit waktu, ya. Cuma sementara saja itu. Itu tidak berlaku lagi untuk sekarang ini. Ya. Bisa dimengerti ya? Kenapa itu tidak berlaku untuk sekarang ini? Karena dari dulu setelah dia mati, 3 hari kemudian dia bangkit dan naik ke sorga. 40 hari kemudian dia naik ke sorga. Jadi dari dulu sebenarnya Yesus sudah di sorga. Amin. Dari sekitar 1980 sekian tahun lalu, Yesus itu sudah ke sorga. Begitu juga posisi yang dia mengosongkan diri, ya waktu itu doang. Ada kalanya orang masih menganggap sampai saat ini dia masih manusia. Nah, itulah firman Tuhan katakan, binasa kita kalau kita tidak mengenal dia dengan benar, ya kan? Tidak apa-apa kita merayakan Paskah, mengenang dia waktu mati, melakukan perjamuan kudus itu untuk mengingat kembali apa yang Yesus lakukan pada saat itu. Tetapi jangan sampai kita menganggap bahwa itu akan terjadi lagi gitu. Jangan sampai kita menganggap bahwa Yesus itu jadi manusia lagi, ya kan? Kan sudah dibilang di dalam Yesaya 43 ayat 10 kan? Cuma 1 kali, ya. Allah itu cuma 1 kali dibentuk jadi manusia, cuma 1 kali. Jadi jangan kita berharap bahwa nanti Yesus jadi manusia lagi. Ya itu enggak. Firman Tuhan itu enggak akan berdusta, amin. Firman Tuhan itu enggak akan salah. Kalau dia bilang cuma 1 kali, ya sudah, cuma 1 kali saja itu dia jadi manusia. Kita harus tahu ini di zaman itu. Di zaman udah lama banget. Sekarang kita akan melihat bagaimana Yesus yang sekarang. Tapi sebelum kita lihat Yesus yang sekarang, kita lihat dulu waktu dia bangkit. Tadi waktu dia umur 30 tahun sampai dia mati kan. Nah, kemudian 3 hari kemudian dia bangkit. Mari kita lihat waktu dia bangkit. Waktu dia bangkit, dia bertemu dengan saya ambil di sini dulu Paulus dulu ya. Kita lihat dulu. Kisah Rasul 9 ayat 5. Kisah para Rasul 9 ayat 5. Kisah 9 ayat 5. Ya, coba.
Baca. Kisah 9 ayat 5. Kisah para Rasul 9 ayat yang kelima. Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saya mau ngambil di sini mengenai pertanyaan Paulus atau Saulus, masih Saulus ya waktu itu ya. Jawab Saulus, "Siapakah engkau? Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Artinya begini Bapak Ibu, waktu di dalam tubuh kebangkitannya dia bertemu dengan Paulus dalam cahaya, bentuk cahaya. Jadi Bapak Ibu kita harus mungkin mundur sedikit ya biar nyata ya. Di ayat berapa yang itu dibilang dia cahaya itu? Mundur sedikit, kayaknya mungkin Kisah Rasul 9 ayat 4-nya. 3, coba mulai dari 3. Mulai dari 3 ya, nggak apa-apa. Ya, good. Kisah para Rasul 9 ayat yang ketiga. Aha. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ya, Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" ya, nggak apa-apa di situ, jadi situ aja. Enggak, di 3 aja dulu. Balik di 3. Ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya. Yesus itu cahaya. Berarti Yesus itu sebenarnya begitu. Jadi kalau misalnya nih ada orang yang tiba-tiba lihat Yesus dalam rohnya, dia lihat Yesus cahaya, mungkin benar. Banyak orang yang tadinya tidak percaya Yesus bertemu dia dengan mereka melihat cahaya. Oh itu benar kalau menurut saya. Karena Yesus itu cahaya, ya kan? Beda waktu dia masih manusia, ya kan? Bisa mengerti gak? Waktu dia masih manusia kan bisa bertemu, tetapi di dalam tubuh kebangkitan pun nanti sebentar akan kita lihat dia ketemu Thomas juga. Nah, tetapi sewaktu-waktu dia cahaya. Jadi sebenarnya saya mau kasih tahu di sini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya. Lebih mantap lagi, ya. Kalau kita tahu bahwa ini kan Yesus adalah roh, Allah itu adalah roh, ya. Makanya saya tidak terlalu tertarik dengan gambar-gambar, ya kan? Karena kan misalnya nih, apakah benar gambar Yesus seperti itu? Ya kan? Apakah mukanya seperti itu? Belum tentu juga. Cahaya, ya kan? Bagaimana orang bisa melihat cahaya? Saulus saja buta, ya kan? Waktu dia lihat itu cahaya itu buta. Tapi kalau sekarang ya dia roh ya. Jadi kita melihat dengan ini roh kita. Kita lagi tidak di Yesus tidak datang lagi dengan tubuh seperti manusia. Nah, kemudian kita akan melihat waktu dia bertemu Thomas. Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20 ayat 28. Thomas ini kan prinsipnya kalau dia belum melihat katanya dia belum percaya, ya kan? Yohanes 20 ayat 28. Jadi Yohanes kalau belum melihat belum mau percaya. Sampai di sini yang seperti itu. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Kenapa Thomas bisa mengatakan ya Tuhan dan Allahku? Padahal waktu sebelumnya Bapak Ibu, kita tahu bahwa Thomas ini dia bilang sebelum aku melihat aku belum percaya. Tetapi ketika Tuhan bilang, "Hei Thomas, ya sudah buktikan kan, taruh di lambung Yesus memang ada lubang. Terus lihat di tangannya memang ada lubang. Karena itu tubuhnya dalam tubuh kebangkitan. Tetapi dia juga bisa dalam tubuh kebangkitan dia bisa bertemu dengan Saulus, cahaya itu. Itulah tubuh kebangkitan dia. Dia bisa ke sorga, ya kan? Namanya tubuh kebangkitan ya. Dalam hal dia mengingatkan orang-orang murid-murid yang pernah dia layani, rasul-rasul, dia bertemu dalam tubuh kebangkitan. Makanya dalam tubuh kebangkitan dia sempat makan ikan goreng, ya. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kemudian yang sekarang, nah kita akan melihat siapakah Tuhan yang sekarang. Wahyu pasal
4. Nah, mungkin nanti di pasal 4 ini kita baca mulai dari ayat 8. Wahyu pasal 4 ayat 8. Mulai dari ayat 8 coba. Wahyu 4 ayat ke-8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Amin. Siapakah dia? Amin. Yang Maha Kuasa siapa? Yesus. Kalau di sini Yesus sudah menjadi Allah. Yesus sudah Tuhan sepenuhnya. Dia tidak manusia lagi. Amin. Dia yang Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya kita harus bersyukur. Kita bukan lagi menyembah Yesus yang dia kita bukan ada lagi di zaman Yesus jadi manusia, tapi kita ada di zaman Yesus kembali ke sorga. Dia sudah ada di tahtanya, ya. Bukti bahwa dia ada di tahtanya di ayat 2, tapi kita nggak usah baca, ya. Wahyu 4 ayat 2 di situ. Di sorga ada seorang, siapa lagi ya? Dia ini yang sudah ada dan yang akan datang, ya. Dia akan datang lagi kan kali kedua. Nah, mereka menyembah dia. Nah, kita juga harus menyembah Yesus ini. Amin. Lanjut lagi ayat ke-9 coba. Ya, kita maju lagi ayat 9 bisa secepatnya. Maju ayat 9. Kayaknya tinggal lihat. Ayat 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Yesus yang pernah mati, Dia hidup sampai selama-lamanya karena Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang Maha Kuasa, mengalahkan kematian itu. Dia bangkit dan Dia kembali ke surga. Amin. Lanjut lagi ayat 10. Ya, maju lagi ayat 10. Ya. Oke, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Siapa Dia? Yesus. Amin. Dialah Tuhan dan Allah. Dia Tuhan, Dia Allah. Lord. Tuhan itu Lord. God, Allah itu God. Itu hanya sebutan ya. Makanya waktu Musa bertemu Tuhan, ya, Tuhan kasih tahu namanya itu waktu itu Yahweh itu, Tuhan itu ya sebenarnya namanya adalah Yesus. Amin. Masih banyak ayat, tapi nanti kalau sudah ada papan tulis baru lebih jelas. Kalau bicara begini ada kalanya orang susah. Papan tulisnya nanti minggu depan ya. Mungkin besok kita sudah pesan papan tulisnya, tapi belum sempat pakai sekarang, nanti lebih jelas. Nah, jadi kita sekarang ini Bapak Ibu, kita menyembah Allah yang hidup, kita menyembah Allah yang Maha Kuasa, kita menyembah Tuhan, ya. Malaikat-malaikat di surga semua menyembah Dia. Jadi kita bukan menyembah malaikat lagi. Amin. Jangan orang berpikir begini, kan waktu itu Yesus dikuatkan oleh malaikat. Ya, Yesus dikuatkan oleh malaikat yang kita baca tadi kan, yang Mama Elu baca tadi kan. Orang berpikir Yesus saja dikuatkan oleh malaikat. Makanya kita harus mengerti itu di waktu Dia mengosongkan diri sebagai manusia, dan itu sudah terjadi lama sekali dan itu tidak akan terjadi lagi, ya kan? Cuma satu kali Yesus Allah itu dibentuk jadi manusia. Amin. Jangan lagi kita berpikir bahwa Yesus menyembah malaikat. Tidak. Dia sekarang di sorga, di tahtanya yang kudus. Dia Allah yang berkuasa. Ya, kalau nggak usah tanggung-tanggung kalau kita menyembah Yesus, ya. Enggak usah serahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus. Amin. Ada kan lagu-lagu, serahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus, ya. Enggak usah tanggung-tanggung kalau kita menyembah Dia, itu sudah, ya.
Kita mau nungging kayak gimana kepala kita, ya hati kita ini harus sepenuhnya untuk Yesus. Amin. Karena dia ini kok, dia Tuhan, dia Allah. Ya. Semua akan menyembah dia. Ya, malaikat-malaikat di surga akan menyembah dia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita orang-orang Kristen, ya orang-orang sudah percaya, tetapi kita tidak kenal. Kita masih ingat-ingat lagi waktu di zaman manusia. Harus kita imani sekarang, harus kita percaya, harus kita pegang firman Tuhan yang dengan jelas mengatakan bahwa dia sudah di tahtanya dan dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, relevansi dari yang saya katakan tadi, Keluaran 3 ayat 14 dikatakan akulah aku, kita lihat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 ya. Wahyu 1 ayat 8. Disitulah yang dimaksud dengan harus disampaikan kepada orang Israel. Tapi memang waktu itu namanya belum dibukakan. Baca sama-sama Wahyu 1 ayat 8. 1, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Orang memang benar-benar menghayati ini Bapak Ibu. Saya rasa dia akan merinding. Karena kita menyembah Allah yang dari awal sampai akhir. Amin. Kita menyembah Allah yang Maha Kuasa, ya kan? Terus di Wahyu 4 ya, ayat-ayat 8 sampai ayat 11 itu kan dia Tuhan Allah gitu. Ya, dia yang menciptakan segala sesuatu. Yesus namanya. Masih ragu? Mari kita lihat lagi. Wahyu 22 ayat 16. Kalau masih ada yang ragu, siapakah dia? Aku adalah Alfa dan Omega. Masih kita Wahyu 22 ayat 16. Sama-sama 1, 2, 3. Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang-gemilang. Nanti kita bahas satu waktu yang mengenai arti dari anak Daud ini. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa aku Yesus. Yesuslah yang mengutus malaikat-malaikatnya. Berarti lebih tinggi siapa Yesus dengan malaikat? Nah, Yesus. Dia yang ciptakan semuanya. Amin. Dia ciptakan dulu. Lagu anak sekolah minggu Yudi tahu. Dia ciptakan. Nah, ya, dia ciptakan semuanya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, satu ayat lagi jadi kunci, ayat yang terakhir. Sebenarnya masih banyak ayat ya, cuman nanti minggu depan aja ya biar kita catat-catat. Wahyu 21 ayat 7. Wahyu 21 ayat, bisa 2 ayat ya, 6 sampai 7. Wahyu 21 ayat 6 sampai 7. Ya, kita lihat ayat ini. Wahyu 21 ayat 6 sampai 7. Kita baca sama-sama supaya kita ingat ayat ini. Wahyu 21 ayat 6 sampai 7. Oke. Mantap. Sama-sama 1, 2, 3. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi ini lewat Yohanes ya, Tuhan memberikan penglihatan ini kepada Yohanes. Jadi Yohanes yang menulis kitab ini. Firman Tuhan datang kepada Yohanes. Semuanya telah terjadi. Semuanya sudah selesai, sudah terjadi. Amin. Sudah selesai, sudah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Ini Tuhan ya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita yang haus akan firman Tuhan, Dia akan kasih. Amin. Dia akan kasih. Ya, kita dengan Tuhan itu harus seperti haus. Nah, Bapak Ibu di sini pernah rasa haus nggak? Haus, Solusinya apa kalau haus? Ya pasti minum kan? Kalau haus minum, enak sekali. Nah,
Pernah dengar lagu seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Coba kita belajar mengenai rusa. Kalau rusa lagi haus, dia akan lari mencari air, ya kan? Karena haus ini Bapak Ibu harus dapat air. Begitu juga dengan kita, kalau kita haus akan kebenaran, dia akan kasih dengan cuma-cuma, amin. Kita harus ada kehausan gitu dengan Tuhan, ya. Kalau kita haus akan Tuhan, ya, seperti rusa, ya, arti dari haus sebenarnya sangat membutuhkan gitu. Kalau kita memiliki hati yang haus akan Tuhan, dia akan beri cuma-cuma, amin. Dia akan beri dengan mata air kehidupan. Nah, ini seringkali orang Kristen lupa. Seringkali nggak ada kehausan di dalam Tuhan, sehingga kehidupannya ya gitu begitu. Tidak ada kehausan dalam Tuhan. Jadi hidupnya apa? Maju, mundur, ya kan? Masih mending maju 5 langkah, mundur 4 langkah. Berarti ada maju 1 kan? Maju 5, mundur 4. Ada peningkatan lah gitu kan. Maju lagi 5, mundur 4. Pelan-pelan, berarti pelan-pelan dia maju. Daripada maju 1 undur 4. Gimana? Maju 1 undur 4. Begitu lagi bulan depan maju 1 undur 4. Ya. Atau maju 4 mundur 4, di situ terus gitu kan. Ini maksud saya cuma mengandaikan ya kehidupan kita, kerohanian kita. Kalau kita maju 5 dapat masalah, jadi mundur 4, tetap ada maju 1, artinya ada next level gitu ya. Karena kan anak-anaknya orang menghadapi tantangan jadi malas gitu kan. Nah, yang penting jangan maju 1 undur 4 atau maju 5 undur 5, di situ terus. Ya, jangan jadi orang Kristen yang berdiam di situ terus. Kita harus maju. Langkah awal kita itu harus haus akan Tuhan, amin. Dia akan beri kok secara cuma-cuma air kehidupan itu. Dan juga berkat-berkat di dalam kita akan ditambahkan. Kita kan pernah dengar ayat di Matius 3 sama Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan, ya. Akan ditambahkan kok. Berkat-berkat maksudnya secara lahiriah, makanan, minuman itu akan ditambahkan kepada kita. Kalau kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengenal Dia, menyembah Dia. Amin. Kemudian kita lanjut, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Makanya kan ada lagu, kita lebih dari pemenang. Ada kan? Ada lagu-lagu yang sering kita dipulihkan, gitu kan? Kita kemenangan dalam Yesus ada sukacita, ada kemenangan. Kita sering ganti-ganti lagu, nggak apa-apa. Ada kemenangan itu untuk kita mengimani ya. Kalau kita menang akan memperoleh semuanya ya. Dan aku, nah kita lihat, aku ini Yesus ya. Dan aku akan menjadi Allahnya dan Dia akan menjadi anakku. Jadi konsep firman Tuhan, kita anak, Dia Allah. Bisa mengerti nggak? Berarti Dia Allah, kita anak-anak Allah. Kalau konsep manusia yang sering pakai, kalau kita anak, Dia Bapa, ya kan? Benar nggak? Kita harus naik level lagi. Kita anak, Dia Allah. Nah, gitu. Saya ingin kasih pendalaman mengenai hal ini. Apa arti dari, apa perbedaan antara anak dengan Allah dan anak dengan Bapa? Mungkin konsep manusia anak dengan Bapa itu yang hebat, Bapa dengan anak, ya kan? Tapi konsep Allah, konsep ketuhanan, keilahian, Dia Allah, kita anak Allah, ya kan? Kita anak-anak Allah. Lebih bangga mana kita? Kita anak Allah atau anak Bapa? Anak Allah sebanyak konsep firman Tuhan. Nanti kita akan dirubah ya. Kalau kita sudah benar-benar memahami firman, kita akan dirubah juga pola pikir kita ya. Oke.